Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Mari kita lanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 4, yaitu pelajaran 7 tentang beriman kepada malaikat Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu menerima keberadaan malaikat Allah dan berperilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Menerima keberadaan malaikat Allah dapat kita lihat melalui gambar di bawah ini. Di situ ada seorang siswa yang sedang berada di halaman sekolah, meyakini bahwa malaikat itu ada, yaitu malaikat Raqib dan malaikat Atib yang selalu mengikutinya. Maka selalu berusaha berbuat untuk yang terbaik atau berperilaku yang baik. Anak, kita yakin bahwa malaikat itu ada. Kita telah diberitahu keberadaannya oleh Allah melalui sumber-sumber yang terpercaya, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis atau hadis Nabi. Berikut ini cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama apa? Kita yakin, keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita itu takut dan ingat kepada Allah karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Takut di sini maksudnya adalah takut untuk berbuat kesalahan dan berbuat dosa. Yang kedua, banyak mengingat kematian. Dengan kita banyak mengingat kematian, maka akan memperkuat ibadah kita. Karena malaikat mencatat perilaku baik dan buruk kita yang nanti akan diminta balasannya di yaumul akhir. Yang ketiga, gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Misalnya, menuntut ilmu. Nah, ini menuntut ilmu ini didoakan oleh malaikat. Mengunjungi para saudara dan sahabat. Ya, tentu kalau kita sedang tidak pada masa pandemi, ini kita silaturahmi, ini adalah perilaku yang didoakan oleh Allah. Tapi karena pandemi, silaturahmi bisa melalui video call atau telepon reguler. Kemudian tidur dalam keadaan suci. Nah, ini sebelum tidur silakan berwudu. Orang yang tidur dalam keadaan suci itu selalu didoakan oleh malaikat Allah. Dan memilih barisan paling depan dalam berjamaah sholat. Nah, ini ketika melaksanakan jamaah sholat di masjid, musola, silahkan ambil barisan yang paling depan. Kenapa? Karena barisan paling depan ini selalu didoakan oleh malaikat Allah. Mari kita amati dan kita coba untuk menceritakan gambar tentang perilaku yang mencerminkan kita itu beriman kepada malaikat Allah. Yang pertama, memberikan sedekah kepada fakir miskin atau kepada pengemis. Ada yang meminta-minta datang ke rumah, kemudian kita mengambil uang, kita sedekahkan. Ini adalah mencerminkan bahwa kita memiliki keimanan kepada malaikat Allah. Yang kedua, anak yang selalu beriman kepada malaikat, mereka akan selalu taat dan patuh kepada kedua orang tua. Dalam gambar dicontohkan bahwa seorang anak akan pergi ke sekolah dan mereka berpamitan kepada orang tuanya. Dan yang ketiga, menjenguk teman atau saudara yang sakit. Ketiga hal ini adalah contoh perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat. Nah, anak-anak, penjelasan tadi adalah gambaran tentang beberapa perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah.
Berikut ini juga penjelasan yang menguatkan tentang perilaku-perilaku tersebut. Yang pertama, suka bersedekah. Ya, tadi kan ada gambarnya suka bersedekah ya. Di sini juga ada ini. Peduli menolong sesama. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak. Yang lain mengatakan, ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang kikir. Ini terdapat pada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang-orang yang rajin bersedekah itu selalu didoakan oleh Allah untuk mendapat ganti yang lebih. Yang kedua, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Misalnya berbakti kepada kedua orang tua, menghormati guru, dan menghargai kepada sesama. Selain itu mengunjungi orang yang sakit dan mendoakannya, mengunjungi saudara atau tetangga, dan sebagainya. Semua amal perbuatan itu kita akan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ini terdapat dalam Quran surat Qaf surat ke-50 ayat 18. Baik, dari pelajaran yang Pak Guru sampaikan tadi dapat disimpulkan atau kita buat rangkuman. Yang pertama yaitu malaikat adalah makhluk Allah yang gaib karena tidak bisa dilihat oleh manusia. Kita beriman adanya malaikat karena Allah telah memberi tahukan kepada kita melalui Al-Quran dan hadis Nabi. Yang kedua, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui, yaitu malaikat Jibril, Mikael, Raqib, Atid, Ridwan, Malik, Israel, Munkar, Nakir, dan Israfil. Para malaikat tersebut memiliki tugas masing-masing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus menerima keberadaan para malaikat tersebut dengan cara meyakini atau keyakinan kita bahwa malaikat itu ada. Kemudian setiap saat takut dan ingat kepada Allah, takut melakukan perbuatan dosa. Dan yang ketiga, banyak mengingat kematian. Dan yang terakhir, gemar mengerjakan perbuatan yang didoakan oleh malaikat. Dan yang keempat, perilaku pergaulan sehari-hari yang mencerminkan keimanan kepada malaikat-malaikat Allah adalah pertama, gemar bersedekah untuk menolong sesama. Kemudian yang kedua, gemar berkunjung kepada kerabat dan orang-orang yang beriman. Dan yang terakhir atau yang ketiga, gemar menjalankan perintah-perintah Allah lainnya serta meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian anak-anakku yang dapat kami sampaikan pada pelajaran hari ini. Insya Allah kalian bisa untuk menceritakan pengalamanmu bersedekah kepada saudaramu yang kurang beruntung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.